Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetap memperhatikan disiplin menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu sering mencuci tangan, pakai masker, kalau keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pertemuan pagi ini, Bapak akan menjelaskan tentang gelombang berjalan. Kompetensi dasar yang pertama, menganalisis besaran fisik gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Yang kedua, melakukan percobaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner beserta presentasi hasil percobaan dan makna fisiknya. Sedangkan indikator esensialnya yang pertama, mendeskripsikan gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Yang kedua, mempresentasikan gelombang berjalan dan gelombang stasioner melalui percobaan atau demonstrasi. Gelombang berjalan. Misalkan jika titik O digetarkan, dalam selang waktu T kecil, selang waktu T sekon, simpangan di TO adalah Y0 sama dengan A sin omega T. Nah, titik P berada sejauh X. Dari O, fasenya terlambat dibandingkan O. Maka simpangan getaran di titik P saat O bergetar selama T adalah YP sama dengan A sin 2Pi per T besar, buka kurung T kecil plus minus X per V tutup kurung. Atau secara umum, gelombang berjalan dinyatakan dengan bersamaan YP sama dengan A sin omega T min Kx, atau YP sama dengan A sin 2Pi buka kurung T kecil per T besar dikurangi X per lambda tutup kurung. Kecepatan getaran partikel di TP bisa diturunkan dari turunan pertama daripada simpangan, yaitu Vp sama dengan omega kali A kali cos omega T min Kx. Untuk percepatan getaran partikel di TP bisa dicari dengan menurunkan dari kecepatan partikelnya, yaitu AP sama dengan min omega kuadrat kali A kali sin omega T min Kx, atau AP sama dengan min omega kuadrat kali YP. Untuk sudut fase dan beda fase. Untuk sudut fase, lambangnya adalah theta P. Biasanya sama dengan 2Pi buka kurung T kecil per T besar dikurangi X per lambda tutup kurung. Untuk fase, simbolnya QP, yang besarnya buka kurung T kecil per T besar dikurangi X per lambda tutup kurung.
Sedangkan beda fase simbolnya adalah delta G. Rumusnya yaitu delta G sama dengan delta X per lambda. Keterangan rumus A sama dengan amplitude gelombang dalam satuan meter, T besar sama dengan periode gelombang dalam satuan sekon, T kecil sama dengan lamanya titik O sebagai sumber getar bergetar dalam satuan sekon, X sama dengan jarak titik P dari sumber getar dalam satuan meter, V sama dengan cepat rambat gelombang dalam satuan meter per sekon, Cp sama dengan simpangan di titik P dalam satuan meter, Vp sama dengan kecepatan partikel di titik P dalam satuan meter per sekon, Ap sama dengan percepatan partikel di titik P dalam satuan meter per sekon kuadrat, lambda sama dengan panjang gelombang dalam satuan meter, omega sama dengan frekuensi sudut atau kecepatan sudut dalam satuan rad per sekon. K sama dengan bilangan gelombang, G sama dengan fase gelombang. Contoh soal yang pertama. Gelombang merambat dari sumber P melalui titik G. Simpangan getar gelombang di titik P memenuhi persamaan Y sama dengan 0,02 sin 10 pi buka kurung 2T dikurangi X per 20 tutup kurung. Semua besaran dalam satuan SI. Tentukan A amplitude gelombang, B periode gelombang, C frekuensi gelombang, D panjang gelombang, E cepat rambat gelombang. Pembahasan Y sama dengan 0,02 sin 10 pi buka kurung 2T min X per 20 tutup kurung, Y sama dengan 0,02 kali sin 2pi buka kurung 10T dikurangi X per 4 tutup kurung. Nah, ini sesuai dengan bentuk umum persamaan gelombang, yaitu YP sama dengan A sin omega T NKX sama dengan A sin 2pi buka kurung T kecil per T besar dikurangi X per lambda tutup kurung. Jadi dapat diperoleh yang poin A, amplitudo atau A besar itu sama dengan ini. Jadi A sama dengan 0,02 meter. Yang B, periode atau T besar. Nah, kita cari dengan dari soal ini. Nah, ini 10T sama dengan T kecil per T besar. Dari sini maka T sama dengan 1 per 10 sama dengan 0,1 sekon. Yang C frekuensi. Frekuensi itu rumusnya adalah 1 per T. V sama dengan atau frekuensi itu sama dengan 1 dibagi 0,1. Maka frekuensi sama dengan 10 Hz. Sedangkan untuk yang panjang gelombang lambda ya, kita cari dengan persamaan ini. X per lambda sama dengan X per 4. Dari sini maka lambda sama dengan 4 meter. Kemudian yang E cepat rambat gelombang, kita gunakan persamaan V sama dengan lambda kali F sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40 meter per sekon. Gelombang stasioner yang warna merah ini adalah gelombang datang. Nah, gelombang datang. Kemudian yang satu lagi ini adalah gelombang pantul yang warna hijau ya. Nah, ini jarak antara puncak ke puncak ini adalah lambda tinggi dari
dasar ke atas ini adalah amplitudo. Nah, gelombang stasioner dibedakan ada dua, yaitu gelombang stasioner pada ujung terikat. Misalkan seutas tali panjangnya L dari OP, titik O diketarkan terus-menerus dan titik B diikat. Titik B berada X dari ujung terikat. Hasil perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul adalah gelombang stasioner dan membentuk simpul dan perut. Jadi ini perut, ini simpul, perut, simpul, perut, simpul, perut, simpul, perut, simpul, ya. Untuk titik simpul dan titik perut, dari persamaan YB sama dengan 2A sin KX cos omega T min KL, atau YB sama dengan AB cos omega T min KL. Dari persamaan ini maka terdapat titik perut. Untuk titik perut adalah titik yang amplitudonya selalu maksimum, maka berlaku X sama dengan setengah N lambda sama dengan 2N kurangi 1 kali 1/4 lambda, di mana N sama dengan 1, 2, 3. Untuk titik simpul adalah titik yang amplitudonya selalu 0. Maka untuk titik simpul berlaku X sama dengan setengah N lambda sama dengan 2N kali 1/4 lambda, di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3. Gelombang stasioner pada ujung bebas. Ini sumber getarannya. Di sini bebas, bisa bergerak ke atas ke bawah, ya. Salah satu contoh gelombang stasioner adalah gelombang tali yang ujung satunya digetarkan dan ujung lainnya bebas. Gelombang stasioner ujung bebas juga terbentuk dari dua gelombang berjalan, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul. Ini berarti bahwa fase gelombang datang sama dengan fase gelombang pantul. Perhatikan gambar gelombang datang dan gelombang pantul. Di ujung bebas adalah O. Pemantulan pada ujung bebas menghasilkan pulsa pantul sefase dengan pulsa datangnya. Letak simpul dan perut dari ujung bebas. Ini ke sini terus 1/4 lambda, kemudian dari sini ke sini itu X-nya adalah 3/4 lambda. X-nya 0, 1, 2, 3, ya. Letak simpul ke-1, ke-2, dan ke-3 dan seterusnya adalah Xn plus 1 sama dengan 1 kali 1/4 lambda, 3 kali 1/4 lambda, 5 kali 1/4 lambda, dan seterusnya, atau dengan kata lain 2N plus 1 kali 1/4 lambda. Letak perut ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya adalah Xn plus 1 sama dengan 0,2 kali 1/4 lambda, 4 kali 1/4 lambda, dan seterusnya, atau dengan kata lain 2N kali 1/4 lambda. Ini digambarkan gambar itu ada gelombang yang menjalar ke kanan, ya. Y sama dengan A sin 2 pi per lambda kali X. Kita gunakan rumus ini, V sama dengan lambda
T atau lambda sama V kali T. Dari sini maya sama dengan sin 2pi per lambda kali X per lambda kurangi PKC per T. K sama dengan 2pi per lambda omega sama dengan 2pi per T. Dari sini makanya sama dengan A sin Kx per Y sama dengan A sin Kx min omega T. Tanda di sini negatif menunjukkan bahwa gelombang tersebut menjalar ke kanan. Gelombang stasioner diberikan tabel ya. Pada dw dengan ujung bebas, kesemuan gelombang stasioner adalah 2A cos Kx sin omega T min KL. Sedangkan pada dw dengan ujung terikat, kesemuan gelombang stasioner adalah YB sama dengan 2A sin Kx cos omega T min KL. Amplitudo pada dw dengan ujung bebas, amplitudonya dinyatakan dengan persamaan AP sama dengan 2A cos Kx, sedangkan pada ujung terikat maka amplitudonya atau AP sama dengan 2A sin Kx. Untuk letak perut pada ujung bebas, persamaannya adalah X sama dengan 2N kali seperempat lambda, sedangkan pada ujung terikat X sama dengan 2N dikurangi 1 kali seperempat lambda. Untuk letak simpul pada ujung bebas X sama dengan 2N plus 1 kali seperempat lambda, sedangkan pada ujung terikat X sama dengan 2N kali seperempat lambda. Contoh soal kedua. Seutas tali yang panjangnya 116 cm direntangkan mendatar. Salah satu ujungnya digetarkan naik turun, sedangkan ujung lainnya terikat. Frekuensi 1/6 Hz dan amplitudo 10 cm. Akibat getaran tersebut, gelombang menjalar pada tali dengan kecepatan 8 cm per sekon. Tentukan A. Amplitudo gelombang hasil perpaduan atau interferensi di titik yang berjarak 108 cm dari titik asal getaran. B. Letak perut keempat dan simpul keempat dari titik asal getaran. Berikan gambarnya ini. Penyelesaiannya dari data diketahui lambdanya sama dengan 116 cm, frekuensinya sama dengan 1/6 Hz, V sama dengan 8 cm, amplitudenya 10 cm, PO sama dengan 108 cm. Perhatikan gambar di atas. PO sama dengan L dikurangi X, X sama dengan 1, AL dikurangi PO sama dengan 116 dikurangi 108 sama dengan 8 cm. Jadi PO nya 8 cm, jarak dari PO 8 cm. Jawab untuk poin A. Untuk menentukan amplitudo gelombang stasioner atau AS dengan persamaan AS sama dengan 2A sin Kx, kita harus menghitung dulu nilai lambda, kemudian K sama dengan 2pi per lambda. Lambda sama dengan V per F sama dengan 8 cm per sekon per 1/6 Hz sama dengan 48 cm. K sama dengan 2pi per lambda sama dengan 2pi per 48 2pi per 48 cm per 1. AS sama dengan 2A sin 810 sama 8 per AS 2A sin Kx ya, sama dengan 20 cm.
Yang B, letak perut ketiga sama buka kurung N ditambah 1 sama 3 atau N sama dengan 2. Dari ujung tetap dihitung dengan persamaan. X3 sama dengan 2 kali 2 tambah 1 kali 1/4 lambda. Jadi X3 atau N plus 1 sama dengan 84 cm. Letak perut keempat dari T asal O adalah B sama dengan 1 N dikurangi X4 sama dengan 116 per 84 32 cm. Letak simbol keempat N plus 1 atau 4 atau N sama dengan 3 dari titik tetap dihitung dengan persamaan X N plus 1 sama dengan 2N kali 1/4 lambda. X4 sama dengan 2 kali 3 kali 48 per 4 sama dengan 72 cm. Letak simbol keempat dari T asal O adalah L dikurangi S4 sama dengan 119 dikurangi 72 sama dengan 44 cm. Percobaan Melde dilakukan untuk memiliki cepat rawat gelombang terbesar pada kawat atau dawai atau senar. Ini garpu tala diketarkan, maka bentuk seperti ini, dan di sini dihubungkan dengan katrol. Ini yang dilakukan oleh Melde. Dari hasil percobaan Melde diperoleh kesimpulan bahwa yang pertama, besar cepat rambat gelombang transversal yang menjalar pada kawat atau dawai atau senar. Yang kedua, berbanding lurus dengan akar gaya tegangan kawat atau dawai atau senar. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan akar massa jenis kawat atau massa persatuan panjang. Dari percobaan Melde, maka diambil kesimpulan bahwa V sama dengan akar F per mu, di mana V sama dengan cepat rambat gelombang meter per sekon, F sama dengan gaya tegangan kawat atau dawai atau senar dalam satuan Newton, mu sama dengan massa kawat atau dawai atau senar tiap satuan panjang dalam satuan kilogram per meter. Contoh soal, cepat rambat gelombang transversal pada dawai yang tegang sebesar 10 meter per sekon saat besar tegangannya 150 Newton. Jika dawai diperpanjang 2 kali dan tegangan dijadikan 600 Newton, maka tentukan cepat rambat gelombang pada dawai tersebut. Penyelesaiannya, V1 sama dengan 10 meter per sekon, F1 sama dengan 150 Newton, L1 sama dengan L, kemudian V2-nya berapa, F2-nya sama dengan 600 Newton, L2 sama dengan 2L. Dari data pertama dapat diperoleh massa persatuan panjang, yaitu V1 sama dengan akar F1 per min1. V1-nya kita masukkan 10 sama dengan akar 150 per min1. 100 jadi 10 kuadrat 100, sabarnya hilang jadi 150 per min1, maka yang 1 sama dengan 1,5 kg per meter. Jadi Mi1 sama dengan 1,5 kg per meter. Keadaan kedua, dawai jenis tetap, berarti mu2 sama dengan mu1, sehingga V2 dapat diperoleh dengan V2 sama dengan akar F1 per mu1 sama dengan akar 600 per 1,5 sama dengan akar 400 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombangnya adalah 20 meter per sekon. Demikian
demikianlah penjelasan tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Mudah-mudahan kalian paham, dan nanti kalian ada tugas yaitu dalam Google Form yang kalian harus kerjakan. Semoga kalian bisa mengerjakan dan mendapat nilai yang bagus. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.